Dwi Adinda dari MA Tia Bondowoso. Saya sedang mengikuti Olimpiade Bahasa Indonesia se-Jawa Timur dan Bali 2021. Saya berhasil lolos ke babak final, yaitu lomba mendongeng yang berjudul Batu Menangis, yang diunggah di YouTube. Semoga saya bisa menjadi juara. Terima kasih. Alkisah, di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita. Ia bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang letaknya di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, akhirnya Ibu Darmi harus bekerja di sawah atau ladang milik orang lain sebagai buruh upahan. Sementara Darmi, seorang gadis yang manja, apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, dia juga gadis yang malas. Kerjanya hanya bersolek dan terus mengagumi kecantikannya di depan cermin. Setiap sore, ia selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas, kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya. Ia sama sekali tidak mau membantu ibunya bekerja di sawah. Setiap kali ibunya mengajak, ia selalu menolak. Nak, ayo bantu ibu bekerja di sawah. Tidak, Bu, tidak. Aku tidak mau pergi ke sawah. Nanti kuku dan kulitku kotor terkena lumpur. Apakah kamu tidak kasihan lihat ibu, Nak? Tidak. Ibu saja bekerja di sawah. Ibu kan sudah tua. Mana ada lelaki yang tertarik pada wajah ibu yang sudah keriput itu? Jawab Darmi dengan nada ketus. Mendengar jawaban anaknya itu, sang ibu tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, ia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara Darmi tetap saja tinggal di gubuk, terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah ibunya pulang dari sawah, ia pun meminta uang upah yang diperoleh ibunya untuk dibelikan alat kecantikan. Bu, mana? Mana uang upahnya itu? Jangan, Nak. Jangan. Uang ini untuk membeli kebutuhan hidup kita hari ini. Tapi, Bu, beda aku sudah habis. Aku yang beli yang baru. Kamu memang anak tak tahu diri. Taunya hanya menghabiskan uang saja. Tapi tak mau bekerja, kata sang ibu kesal. Meskipun marah, sang ibu tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Keesokan harinya, ketika ibunya pulang dari kerja, Darmi meminta lagi upah yang diperoleh ibunya untuk ia belikan alat-alat kecantikan yang lain. Keadaan demikian terjadi hampir setiap hari. Pada suatu hari, ketika ibunya hendak pergi ke pasar, Darmi berpesan kepada ibunya agar diberikan sebuah alat kecantikan. Tapi ibunya tidak tahu alat kecantikan apa yang ia maksud. Kemudian ibunya mengajaknya untuk ikut ke pasar. Kalau begitu, ayo temani ibu ke pasar. Aku tidak mau pergi ke pasar bersama ibu. Namun setelah didesak, Darmi pun bersedia menemani ibunya ke pasar. Aku
dengan syarat ibu harus berjalan di belakangku. Memang kenapa, nak? Aku malu pada orang-orang kampung jika berjalan berdampingan dengan ibu. Kenapa harus malu, nak? Bukankah aku ini ibu kandungmu? Ibu seharusnya berkaca. Lihat wajah ibu yang sudah keriput itu. Pakaian ibu yang kotor itu. Aku malu punya ibu yang berantakan seperti itu. Seru Darmi dengan nada merendahkan ibunya. Walaupun sedih, sang ibu tetap menuruti permintaan putrinya. Setelah itu, berangkatlah mereka ke pasar secara beriringan. Si Darmi berjalan di depan, sedangkan ibunya mengikuti dari belakang dengan membawa keranjang. Meskipun keduanya ibu dan anak, seolah-olah mereka bukan dari keluarga yang sama. Sang anak terlihat cantik dengan pakaian yang bagus, sedangkan ibunya terlihat tua dengan pakaian yang kotor dan penuh tambalan. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan teman Darmi yang tinggal di kampung sebelah. Hei Darmi, hendak kemana kamu? Pasar. Lalu, siapa orang di belakangmu itu? Apakah dia itu ibumu? Tentu saja bukan. Dia adalah pembantuku. Jawab Darmi dengan kesal. Laksana disambar petir. Orang tua itu mendengar ucapan putrinya. Tapi dia hanya bisa menahan rasa sedih. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju ke pasar. Tidak berapa lama berjalan, kemudian mereka bertemu lagi dengan seseorang. Hei Darmi, hendak kemana kamu? Pasar. Siapa yang di belakangmu itu? Dia pembantuku. Jawab Darmi dengan kesal menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Jawaban yang dilontarkan Darmi membuat hati ibunya semakin sedih. Tapi sang ibu masih kuat menahan rasa sedihnya itu. Begitulah yang terjadi terus-menerus selama dalam perjalanan menuju ke pasar. Akhirnya sang ibu berhenti, lalu duduk di pinggir jalan. Bu, kenapa berhenti? Tanya Darmi heran. Beberapa kali Darmi bertanya, tapi sang ibunya tidak menjawab pertanyaannya. Sesaat kemudian, Darmi melihat mulut ibunya komat kamit sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Hei, ibu sedang apa? Tanya Darmi dengan nada membentak. Sang ibu tetap saja tidak menjawab pertanyaan putrinya itu. Ia tetap berdoa kepada Tuhan agar menghukum anaknya yang durhaka itu. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah anak hamba hukuman yang setimpal. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung. Petir menyambar-nyambar dan guntur memekakkan telinga. Hujan deras pun turun. Pelan-pelan, kaki Darmi berubah menjadi batu. Darmi pun mulai panik. Ibu! Ibu! Apa yang terjadi dengan kakiku, Bu? Maafkan Darmi! Maafkan Darmi, Bu! Darmi tidak akan mengulanginya lagi, Bu! Namun, apa
hendak dibuat, nasi sudah menjadi bubur. Hukuman itu tidak dapat lagi ia hindari. Perlahan-lahan, seluruh tubuh Darmi telah menjadi batu. Gadis durhaka itu hanya bisa menangis dan menangis, menyesali perbuatannya. Sebelum kepala anaknya berubah menjadi batu, sang ibu masih melihat air mata menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat di pinggir jalan menyaksikan peristiwa itu. Tidak beberapa lama, cuaca kembali terang seperti sedia kala, dan tubuh Darmi telah menjadi batu. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama Batu Menangis.